Alhamdulillahirrabbilalamin. Terlalu cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita ditemukan oleh Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Dan insya Allah pada malam hari ini kita insya Allah akan mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran. Kita menggunakan tafsirnya yang Imam An-Nawawi yang judulnya Marah Labid. Insya Allah kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 ya. Kelima kemarin sudah ya. Sekarang kita masuk ke yang kelima dan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu siapa? Mereka adalah ahlu hadis sifati, orang-orang yang memiliki sifat yang disebut tadi sebelumnya ya, yaitu orang yang beriman dengan gaib, beriman dengan yang diturunkan kepadamu, beriman dengan yang diturunkan sebelummu, dengan akhirat mereka meyakini. Nah itu ulaika, mereka itu ala hudan, mereka berada dalam petunjuk. Karomatan, maksudnya mereka berada dalam kemuliaan. Nazala mir rabbihim, yang turun dari Tuhan mereka. Ya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika, dan mereka mereka al muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. An-najuna minasukhti, orang yang selamat dari kemurkaan Allah, wal azabi, dan azabnya Allah. Nah siapa mereka? Wahum ashabu Muhammadin, mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad, ya termasuk umatnya Nabi Muhammad yang beriman dengan beliau, umat Islam. Nah itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah kemudian di dalam ayat berikutnya Allah ini menjelaskan tentang tipe-tipe manusia ya. Jadi manusia mulai dari zaman Nabi terdahulu, termasuk di zaman Nabi Muhammad pada waktu Al-Quran diturunkan, termasuk zaman sekarang, termasuk nanti setelah ini sampai hari kiamat. Jadi manusia itu pada prinsipnya sama ya. Jadi yang beda itu hanya wasilah, hanya sarana dan teknologi saja. Tapi manusia itu dari dulu sampai sekarang prinsipnya itu sama. Yang pertama, ada orang yang mencari kebenaran dan dia betul-betul mengikuti kebenaran, dia beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, dulu, sekarang, dan esok itu juga ada orang yang tidak beriman. Ini gak hanya zaman sekarang, dulu di zaman lagi yang tidak beriman juga ada. Sampai hari kiamat nanti juga begitu. Nah kemudian yang ketiga, ada orang yang fisiknya beriman,
kalau mengaku dirinya beriman, tapi sebetulnya hatinya itu nggak ada iman. Jadi orang yang fisiknya dengan hatinya itu berbeda. Itu yang kemudian disebut dengan nama orang munafik. Itu ada di setiap zaman. Enggak dulu, enggak sekarang, enggak nanti sampai hari kiamat. Jadi seperti itu akan selalu ada. Nah kemudian Al-Quran ini memang fair dan menunjukkan klasifikasi manusia secara utuh. Ya, yang pertama ada orang beriman, nanti ada orang yang tidak beriman. Ini berpasang-pasangan memang ya. Nanti ada orang yang ada surga, nanti ada neraka. Nanti ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati. Itu berpasang-pasangan memang. Dan itu nggak bisa kita pisahkan. Pasang-pasangnya itu seperti itu. Dan itu bagian dari fakta kehidupan. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang orang yang beriman, yaitu yang beriman dengan hal yang gaib, iman dengan yang diturunkan Allah, iman dengan akhirat, dan mereka adalah orang yang dapat petunjuk. Dan kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang beriman, artinya orang Islam. Nah, kemudian berikutnya ayat yang ke-6, ini Allah jelaskan tentang orang yang tidak beriman. Di innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Quran kok nyebutnya kok kafir ya? Kenapa kok Quran kok nyebutnya bukan orang yang tidak muslim saja, non muslim gitu ya? Nah sebetulnya istilah kafir itu sebetulnya malah itu paling moderat sebetulnya, paling soft ya. Kafir itu secara bahasa artinya itu tertutup. Jadi orang yang hatinya masih tertutup itu kafir. Sekarang, nah bisa jadi besok hatinya terbuka, dia nggak kafir lagi gitu. Jadi kafir itu sebetulnya hanya tertutup sebetulnya, tertutup dari kebenaran. Kalau non muslim itu malah lebih ngeri sebetulnya ya, gitu. Karena muslim itu artinya bisa dua. Muslim itu artinya pasrah, dan muslim itu artinya selamat juga bisa. Jadi kalau non muslim itu orang yang nggak selamat, kan malah lebih, sebetulnya kan lebih moderat disebut kafir sebetulnya daripada disebut dengan non muslim ya, gitu. Makanya Quran itu nyebut pakai istilah kafir. Jadi kafir itu maksudnya orang-orang yang hatinya tertutup, gitu. Nah, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, maka sawaun, sama saja, alaihim, kepada mereka, a'anzartahum, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka, am atau, jadi kalau dalam bahasa Arab pertanyaan itu bisa pakai a. Nah kalau ada kata a, ini kan apakah begini atau begini, berarti ada a, kemudian belakangnya nanti pakai am ya. Jadi seperti ini, a'anzartahum am. Jadi a'anzartahum, apakah kamu memberi peringatan hum kepada mereka, am ataukah lam tunzirhum, kamu tidak memberi peringatan. La yu'minun, baik kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya orang itu kalau hatinya tertutup, nggak mau menerima kebenaran, dikasih tahu atau nggak dikasih tahu ya sama saja, mereka tetap aja akan menolak, gitu. Nah ayat ini sekaligus menjadi hiburan pada Rasul.
Karena bagaimanapun Rasul itu manusia ya. Kalau misalnya beliau dakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keimanan, mengajak kepada surga, ternyata tidak diterima, ditolak. Sebagai manusia beliau itu ya sedih juga, ya kayak kita lah ya. Ngajak kebaikan kok ditolak, itu kan sedih, kasihan. Makanya sebetulnya dakwah itu dasarnya kan rasa cinta. Makanya kalau ada orang yang kita cintai, kita kan inginnya orang itu kan dapat kebaikan, ya enggak? Misalnya kita punya putra putri yang kita cintai, kita inginnya putra putri kita itu kan sukses, baik, dapat yang diharapkan, kan begitu ya, selamat. Nah kalau seandainya misalnya karena suatu hal anak kita, putra putri kita melakukan hal-hal yang misalnya membahayakan dirinya, apa yang kita lakukan? Kita kan nggak diam saja, pasti kita itu menasihati, mengupayakan bagaimana agar dia itu tidak melakukan hal yang buruk, yang itu akan mencelakakan dirinya. Nah, ajakan untuk kebaikan itu kan nggak mungkin dilakukan kalau kita nggak ada rasa cinta, ya nggak? Gitu. Makanya sebetulnya dakwah, ajakan untuk kebaikan, ajakan kepada jalan Allah itu sebetulnya adalah manifestasi dari rasa cinta. Orang kalau nggak ada cinta kepada orang lain, orang kalau nggak ada peduli kepada orang lain, nggak mungkin dia dakwah. Maka dakwah itu adalah manifestasi cinta yang sebenarnya. Makanya kalau hati kita ini belum mencintai orang, mendingan diam saja. Karena kalau kita nggak ada rasa cinta, kita ngomong yang ada tuh sumpah serapah ya. Dakwah itu bukan sumpah serapah. Dakwah itu sebetulnya adalah mengajak orang-orang yang kita cintai agar dia itu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ingin dia itu celaka, kita ingin dia itu selamat. Itulah yang namanya dakwah. Nah, Rasul melakukan itu karena rasa cinta, rasa tanggung jawab. Nah, kemudian ketika beliau itu mengajak dakwah, mengajak kebaikan, nggak ada bayarannya, nggak ada. Kemudian ditolak. Sebagai manusia kan beliau sedih, ya enggak? Ya Rasul itu ya kayak kita manusia pada umumnya, ya sedih beliau itu. Nah ketika beliau sedih, nah kemudian apa jangan-jangan aku salah ya? Nah beliau introspeksi, tapi harus diperbaiki komunikasinya, tapi kok masih kayak begitu. Nah akhirnya beliau itu sedih ya. Nah ketika sedih dihibur oleh Allah. Memang ada orang-orang itu yang dia itu nggak bisa menerima kebenaran sampai akhir hayatnya itu ada. Tapi ada orang-orang yang pada waktu tertentu dia belum bisa menerima, tapi nanti dia bisa menerima. Nah kalau misalnya ada orang sudah didakwai sekian puluh tahun ternyata dia masih menolak, padahal diajak untuk kebaikan, nah beliau sedih. Nah ketika beliau sedih maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya seperti ini ya Muhammad, innalladzina kafaru sawaun alaihim. Ini kan hiburan sebetulnya ya. Jadi memang orang-orang yang seperti itu, kamu beri nasihat atau enggak kamu beri nasihat sama saja. Tapi kan yang penting kamu sudah menyampaikan, yang penting kan kamu sudah dakwah. Berarti paling tidak kamu sudah tidak punya tanggung jawab. Sementara mereka begitu, itu pilihan mereka sendiri dan konsekuensi ditanggung sendiri. Ini hiburan dari Allah kepada Rasulullah. Memang yang namanya orang seperti itu selalu ada. Gitu. Bahkan nanti di ayat-ayat yang lain, kadang-kadang Rasul itu ya apa namanya, sampai di dalam Al-Quran dikatakan ya, bahwa kamu kalau seandainya bisa menembus langit, bisa menembus bumi dalam rangka untuk membuat orang beriman, pasti akan kamu lakukan. Tapi nggak usah begitu. Tugas kamu itu bukan membuat orang paham.
Tugas kamu itu sebetulnya hanya menyampaikan yang terbaik. Nah, paham atau nggak paham itu yang datang dari aku. Tapi ada ayat, nanti di ayat-ayat berikut Allah mengatakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubi. Jadi kalau seandainya kamu punya harta, kita kan mikir ya, kalau kita punya harta, nanti orang itu kita kasih, harapannya kan dia nurut kita gitu ya. Tapi nggak bisa. Bahkan Rasul itu udah disampaikan oleh Allah. Kalau seandainya kamu itu punya harta sebesar bumi ini, kemudian kamu berikan kepada orang dengan maksud orang itu menerima kebenaran, maka sekali-kali harta itu tidak akan pernah bisa membuat orang itu terbuka hatinya. Nggak bisa. Tapi yang membuat hati orang itu terbuka adalah Allah. Nah, tugas kamu itu hanya menyampaikan dariku sesuai yang bisa atau yang kamu bisa lakukan. Sehingga akhirnya rasa sedih Rasul itu akhirnya berkurang gitu ya. Karena memang ya begitulah kehidupan itu ya. Gitu. Maka Quran itu datang untuk memberi guidance, Al-Quran juga datang untuk memberi hiburan gitu. Maka kadang-kadang itu kalau kita lihat situasi kondisi seperti zaman sekarang gitu ya, kadang-kadang kan kita prihatin ya, kayak begitu ya. Ada seorang tokoh yang harusnya memimpin umat, tapi ternyata begitu mesranya dengan orang-orang yang tidak beriman. Kita kan prihatin ya. Ya tapi itulah kehidupan ya. Ya paling tidak kalau itu terjadi, ya paling tidak kita itu tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita itu diuji oleh Allah ya. Jadi kita itu kalau kita bodoh ya diuji dengan kebodohan kita. Kalau kita pintar ya diuji dengan kepintaran kita. Kalau kita rakyat ya diuji dengan kerakyatan kita. Kalau kita tokoh ya diuji dengan ketokohan kita. Jadi memang dunia ini adalah daru ibtila'in, tempat di mana kita itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ini tafsir yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, ay alladzina kafaru. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir fi ilmillahi, dalam ilmunya Allah, mutasawin, sama saja, ladaihim, bagi mereka, indharuka, peringatanmu iyahum kepada mereka, bil Qur'ani, tentang Al-Quran, wa adamuhu, dan tidaknya. Jadi sebetulnya kamu nasihati atau tidak ya sama aja bagi mereka, tapi bagi kamu tidak. Karena kalau kamu menasihati, tugasmu kamu lakukan. Kalau kamu nggak menasihati, berarti tugasmu nggak kamu lakukan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya sebetulnya dalam hidup ini kita tuh concern dengan diri kita. Termasuk ketika kita tuh dakwah itu didorong merasa cinta, dan ketika kita dakwah itu sebetulnya kita sedang memperbaiki diri kita gitu ya. Wahum la yuriduna ayyuminu, wahum, dan mereka la yuriduna, tidak menginginkan ayyuminu, untuk beriman, bima ji'tabi, dengan apa yang kamu datang dengannya. Maka Allah mengatakan, bukan Allah ya, ini yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dari ayat tadi, seakan-akan Allah itu mengatakan fala tatma ya asyrafal khalqi fi imanihim. Fala tatma, maka jangan mengharap kepada manusia. Ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, fi imanihim, dalam iman mereka. Udahlah, kamu gak usah terlalu berharap. Yang penting kamu kerjakan apa yang kamu diperintahkan. Masalah dia beriman atau tidak, itu urusan mereka sendiri-sendiri. Nah, kemudian summa zakarallahu sababa tarkihim al-iman bi qoulihi ta'ala, kemudian Allah menyebutkan sebab mereka meninggalkan keimanan dengan firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kemudian wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Yeah. Khatamallahu, ay toba Allahu, khatama, Allah mengunci, khatama mengunci, Allahu Allah,
ala qulubihim, atas atau kepada hati-hati mereka. Qulub itu jamak ya. Jadi tunggalnya itu al-qalbu, qalbu, jamaknya qulub. Khatamallahu, Allah mengunci ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Maksudnya adalah toba Allahu ala qulubihim, maksudnya toba Allahu, Allah mengunci ala qulubihim, atas hati mereka. Fala yadkhuluha imanun, karena hatinya terkunci. Fala yadkhuluha, maka tidak bisa masuk ke dalamnya imanun, keimanan. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Jadi iman tuh gak bisa masuk ke hati mereka, dan iman tuh gak bisa masuk ke telinga mereka. Yang masuk ke telinga itu hanya suara, tapi message, pesan yang dibawa itu tidak masuk gitu ya. Maka fala yantafi'una, mereka tidak bisa mendapat manfaat bima yasma'unahu, dengan apa yang mereka dengarkan. Jadi dinasehati ya cuma nak wong Jawa bilang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi suaranya masuk, tapi pesan-pesan itu nggak masuk, nggak masuk di situ ya. Jadi orang kalau udah kafir itu kayak gitu, memang sulit untuk memahamkan orang itu ya. Jadi fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haq. Jadi kebenaran yang mereka dengarkan itu tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Wa wahhadas sam'a liwahdatil masmu' wa was-saut. Jadi wa wahhadas sam'a. Jadi yang mereka dengarkan itu hanya satu. Liwahdatil masmu'. Jadi yang didengarkan hanya satu, wa was-saut, yaitu suara. Jadi dia itu mendengarkan ada nasihat, ada kicau burung, itu bagi mereka sama-sama sekedar suara. Jadi tidak membuat dia itu jadi faham sehingga membuat oh ini keimanan, itu gak kayak begitu. Okay. Wa ala absarihim ghishawah, wa ala absarihim, dan atas mata mereka, absar. Ya ini kalau mata biasa itu maksudnya adalah ain, ainun itu mata. Kalau absor itu penglihatan sebetulnya, ya. Jadi mata dengan penglihatan itu ya boleh dikata sama tapi beda. Karena melihat itu memang tidak harus dengan mata, dan mata itu mestinya bisa dipakai untuk melihat. Jadi absor. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka ghishawah, ada tutup. Nah di sini dikatakan mubtadaun wa khabarun. Jadi kalau dalam ilmu nahwu wa ala absarihim itu sebetulnya mubtada ya, wa ghishawatun itu adalah khabar. Tapi kita nggak usah bahas nahwu terlalu detail ya, nanti malah pusing nanti. Ya. Ai ala ayunihim ghitaun, maksudnya mata-mata mereka ghitaun, ada tutup, min indillahi, dari sisi Allah. Maka fala yansuruna al-haqqa, mereka tidak bisa melihat kebenaran. Padahal kebenaran itu cekel, welo, nggak bisa. Jadi memang susah ya. Jadi orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu ya sama dan orang yang hidup di zaman sekarang, prinsipnya itu. Jadi mereka itu ketika Nabi menjelaskan, dia pengen bukti. Padahal sebetulnya penjelasan itu adalah bukti, pengen bukti. Nah begitu dijelaskan, dia minta bukti yang lain, gitu. Ya misalnya seperti zamannya katakan aja Nabi Isa alaihissalam. Nah mereka itu kan menuduh, jadi Bani Israel itu menuduh kalau Maryam
Sayyidah Maryam itu melakukan zina, ya kan? Wah, ini dikira wanita suci, ternyata ya padha wae gitu ya, dituduh zina. Nah, begitu dituduh zina, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam waktu masih berada fil mahdi, ketika masih dalam gendongan kan bicara kepada Bani Israel bahwa aku ini, ibuku bukan wanita kotor, ibuku wanita suci, dan aku adalah nabinya Allah, adalah rasulnya Allah. Apa kata mereka? Ini harusnya kan jadi bukti yang tidak terbantahkan kalau beliau betul-betul seorang nabi dan Maryam itu betul-betul wanita suci. Apa kata mereka? Wah, ternyata sihirnya hebat juga ya gitu. Jadi kalau nggak disampaikan bilangnya nggak ada buktinya, kalau disampaikan alasannya, wah sihirnya hebat juga ya gitu. Kadang-kadang orang kan begitu. Kalau kita nggak jawab, dibilang kita nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan. Kalau kita jelaskan, dibilang, wah ternyata pintar juga ya memutarbalikkan fakta gitu. Kan repot. Diam ya salah, ngomong ya salah. Itu manusia itu kayak begitu. Kalau orang itu nggak mau kebenaran, itu dia nggak mau dia kasih alasan apapun. Tapi sebaliknya, kalau dia itu mau, nggak dikasih penjelasan juga sudah mau. Ya. Makanya ada kata-kata itu, kita tuh nggak usah banyak ngomong. Ya. Jadi kita nggak perlu membuktikan apapun. Kalau memang dia itu orang yang benci kita, mereka nggak akan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sebaliknya, kalau dia itu orang yang mencintai kita nggak perlu menjelaskan apa-apa, dia sudah mencintai kita gitu ya. Sehingga memang ketika kita bicara itu ya secukupnya. Jadi nggak usah kemudian bantah-bantahan, debat. Meskipun debat itu dalam Islam boleh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan cara yang baik itu boleh. Tapi meski begitu, Rasul tetap mewanti-wanti kalau bisa debat itu dihindari. Karena debat itu yang terjadi kadang-kadang itu hanya menambah musuh. Karena orang itu jarang bisa menerima kebenaran dari perdebatan. Kalau jadi tambah mangkel ya enggak? Tapi nggak ada ceritanya orang itu jadi sadar karena kalah debat itu nggak ada. Gitu. Tapi kalau tambah mangkel ya gitu. Gitu. Makanya debat itu juga nggak perlu dihindari. Kalau tugas kita menyampaikan yang kita sampaikan yang kita bisa sebaik-baiknya. Tapi kemudian nggak usah kemudian mangkel-mangkelan debat dan sebagainya gitu. Nah, jadi fala yang suruna al-haq. Jadi mereka tidak bisa melihat kebenaran. Nah, kemudian Allah mengatakan walahum adzabun azim. Dan bagi mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang nggak bisa melihat kebenaran, orang-orang yang nggak bisa mendengar kebenaran, maka azabun azim, dia itu mendapatkan azab yang sangat agung. Ai asyadidun, azab yang sangat besar fil akhirati, di akhirat nanti. Wahum ru'usaul yahud. Nah, ayat ini itu terutama ditujukan oleh Allah kepada ru'usa. Ru'usa itu jamak dari kata ro'is. Ro'is jamaknya ru'usa. Jadi pemimpin-pemimpin al-Yahud, pemimpin-pemimpin Yahudi. Nah, karena Rasul ketika tinggal di Madinah, ini kan mulai ketemu dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sebetulnya mereka itu orang yang pertama tahu kalau Nabi Muhammad itu betul-betul seorang nabi, gitu. Dan mereka itu tahu ciri Nabi akhir zaman melebihi ciri anak-anak mereka. Tapi begitu Nabi datang, mereka adalah orang yang pertama mengingkari. Inilah dunia ya. Seperti kata sebuah lagu itu ya. Kau yang memulai, ya kau yang mengakhiri. Ya begitu itu. Makanya dia disebut dengan nama ahli kitab. Jadi memang ilmu itu penting.
Tapi ilmu itu memang tidak menjamin orang berada dalam kebenaran. Karena banyak orang yang punya ilmu, tapi kemudian ilmu itu nggak dipakai. Ketika dia tidak tawadhu, sehingga akhirnya ilmu itu tidak akan mengantarkan kepada kebenaran. Gitu. Jadi orang-orang Yahudi itu banyak yang tahu. Makanya kita kalau lihat, ya, jadi Nabi Muhammad itu awalnya dakwah dengan di kota Makkah, ya kan? Nah orang Makkah itu kan, memang mereka itu kan bukan orang ahli kitab. Kalau ahli kitab itu kan adanya di Madinah, itu orang Yahudi, termasuk orang Nasrani itu di daerah Najran. Nah orang-orang Makkah itu adalah orang-orang musyrik. Nah ketika mereka itu mendengar dakwah Nabi, maka mereka itu bingung antara benar atau tidak gitu. Di satu sisi Nabi Muhammad atau Muhammad kalau mereka bilang ya, itu kan orang yang jujur. Tapi kok ya ngaku Nabi ya, apa enggak ketinggian ya gitu. Apalagi kok yang mereka marah itu kan Nabi Muhammad kan menjelaskan tentang kekafiran dan mereka tuh merasa terhina gitu dengan penjelasan Nabi. Itu yang buat mereka marah. Tapi jangan-jangan Nabi beneran ya. Tapi gimana caranya tahu kalau dia itu Nabi beneran? Akhirnya mereka terpikir, oh iya, di Madinah itu kan ada orang-orang ahli kitab, ada orang-orang Yahudi yang tahu betul tentang kitab-kitab samawi. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Makkah itu datang ke Madinah sebelum Nabi hijrah. Datang ke Madinah untuk apa? Untuk tanya kepada orang Yahudi tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Nah, apa kata orang Yahudi? Gampang, kata orang Yahudi ya. Untuk mengetahui seseorang itu Nabi atau tidak itu gampang. Yang pertama, yang jelas kasih 3 pertanyaan. Kalau jawabannya seperti ini, nanti yang dia jelaskan, maka dia Nabi. Kalau dia nggak bisa jawab atau jawab tapi nggak seperti yang nanti saya sebutkan, maka dia bukan Nabi. Maka yang pertama itu nanti tanyalah dia tentang nyawa. Kalau dia nggak bisa jawab, maka dia bukan Nabi. Kalau dia itu jawab kemana-mana, sok-sokan jawab, dia bukan Nabi. Tapi kalau dia jawab, saya tidak tahu, yang tahu adalah Allah, nah ini Nabi. Jadi kalau Nabi ditanya tentang nyawa, jawabnya pasti dia bilang, saya nggak tahu, yang tahu adalah Allah. Kalau dia kok menceritakan macam-macam, pasti bukan Nabi. Pembohong itu, gitu. Yang kedua, tanya tentang Dzulqarnain. Nanti jawabnya akan begini dan begini. Yang ketiga, tanya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kalau dia Nabi, jawabnya akan begini dan begini. 3 pertanyaan itu untuk membuktikan dia seorang Nabi atau tidak. Siapa yang bilang? Orang Yahudi. Nah akhirnya orang Makkah begitu sudah dapat jawaban, mereka pulang ke Makkah. Sampai di Makkah ketemu Nabi. Maka Nabi itu ditanyai 3 pertanyaan tentang nyawa, tentang Ya'juj Ma'juj, dan tentang Dzulqarnain. Dan jawabnya persis yang dibilang oleh orang Yahudi. Misalnya ketika mereka tanya tentang nyawa, apa jawaban Rasul? Ayat turun. Apa jawabnya? Di situ ada ayat yang mengatakan bahwa yang namanya nyawa itu, jadi apa namanya? Ayatnya itu apa? Tentang nyawa itu apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Aku enggak tahu, ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi, dan kita tidak diberi pengetahuan illa qalila, kecuali hanya sedikit. Nanti ketika ada pertanyaan tentang Ya'juj dan Ma'juj, turun ayat
Ada pertanyaan tentang Dzulqarnain, ada ayat. Persis yang dikatakan orang Yahudi. Pertanyaannya, orang Makkah masuk Islam enggak? Wah, pintar ya, ini kok menutup ternyata jawabannya itu. Ternyata pintar juga ya dia ya gitu. Lupa kalau ini kebenaran. Jadi orang Makkah ternyata nggak dapat kebenaran dari situ, nggak menerima kebenaran. Padahal udah terbukti gitu. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ketemu orang Yahudi yang paling tahu tentang kebenaran. Iman nggak mereka? Iman nggak? Enggak gitu ya. Itulah manusia itu kayak begitu memang ya. Makanya kita itu yang paling penting jalankan tugas kita dari Allah. Ya kita kerjakan perintah Allah, termasuk kita menyampaikan Islam. Karena didorong rasa cinta kita kepada orang lain, kita lakukan yang terbaik. Nah sementara nanti hasilnya seperti apa? Ya mungkin ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang itu bagian dari dinamika. Ya memang seperti itu, okay? Maka wahum ru'usaul yahud. Nah mereka, jadi orang-orang kafir yang disebut tadi, ini menurut Imam Nawawi adalah ru'usaul yahud. Mereka adalah pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Alladzina wasafahumullahu bi annahum yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dialah orang-orang wasafahumullah yang Allah memberi sifat kepada mereka bi annahum yaktumunal haqqa. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu kebenaran itu. Jadi memang sebetulnya punya ilmu itu bagus gitu. Dan punya ilmu itu derajatnya ditinggikan oleh Allah. Tetapi tidak otomatis orang punya ilmu itu benar. Tidak otomatis orang punya ilmu itu berada di jalan kebenaran. Kenapa? Ya kadang-kadang ilmu itu dijual. Makanya ada ayat nanti ya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan engkau jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ya thamanan qalila. Itu ya ada yang kayak begitu itu. Makanya kalau para ulama dulu itu, ya para ulama dulu itu kan sering membuat nazam ya, nazam syair-syair untuk mengingatkan. Nah makanya kalau di pesantren itu ada syair yang populer itu ya, tentang orang-orang yang berilmu tapi gak mengamalkan ilmunya itu, ada syairnya itu kayak begini. Fa'alimun bi ilmihim lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, gitu ya. Itu diambil dari hadis tapi dibuat dalam bentuk syair oleh para ulama gitu. Fa'alimun bi ilmihim lam ya'malan. Jadi orang alim, orang yang tahu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, justru ilmunya dijual dengan harga yang sedikit, maka mu'adzabun, di akhirat akan diazab oleh Allah min qabli ubadil wasan, sebelum para penyembah berhala. Jadi diazab oleh Allah lebih dulu dibanding penyembah berhala, karena mereka tahu gitu. Tahu tapi mereka nggak mau menggunakan pengetahuannya itu. Nah, inilah kalau yang dalam bahasa Imam Ghazali itu disebut dengan makanya manusia itu kalau Imam Ghazali kan ada 4 ya. Jadi ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Jadi ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Ya, dia punya ilmu dan dia tahu dia punya ilmu. Makanya diamalkan ilmu itu. Dia sampaikan kepada yang lain sesuai kemampuan. Terus yang kedua ada rajulun la yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah ini orang baik ya. Makanya dia mau belajar, mau bertanya, mau ngaji, mau mendengarkan orang lain. Nah ini bagus ini. Terus yang ketiga itu ada rajulun yadri
wala yadri annahu yadri. Ada orang yang dia itu sebetulnya tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Ya mungkin karena dia kumpul dengan orang-orang yang mungkin tidak jelas, terus akhirnya dia terbawa arus itu, maka dia, nah orang seperti ini harus dikasihani dengan diingatkan. Nah yang paling parah itu yang keempat ini, dan sayangnya yang keempat ini banyak ya, yaitu rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu gitu. Ini sok tahu. Dikasih tahu ngeyel karu-karuan ya. Mau debat karu-karuan. Nah, makanya kalau kita menghadapi seperti ini ya mendingan kita diam saja gitu. Ya, jadi orang-orang yang disebut oleh Allah tadi, orang-orang kafir tadi itu adalah tokoh-tokoh Yahudi yang disifati Allah sebagai orang yang tahu kebenaran tapi menyembunyikannya. Wahum Ka'ab ibnul Ashraf, itu yang dimaksud adalah Ka'ab bin Ashraf. Wa Huyai bin Akhtab, yang kedua Huyai bin Akhtab, dan yang ketiga Jadi bin Akhtab. 3 orang ini. Ini yang dia memang pintar sekali, tahu persis tentang kebenaran, tapi dia tidak mau menerima kebenaran. Ya kecewa mereka. Mereka itu udah menunggu kenabian udah lama. Maka begitu tanda-tanda kenabian itu sudah mendekat, dia senang. Ternyata malah bukan dari kelompoknya. Mereka kecewa karena ada iri tadi itu. Ada yang bilang itu gara-gara yang jadi nabi dari dari Bani Ismail. Nah kalau seandainya yang dari nabi dari Bani Ishak gimana? Mereka terima nggak? Nggak terima juga gitu. Bani Israel itu ketika ada nabi dibunuhin juga gitu. Jadi makanya nanti kalau kita lihat dalam Al-Quran di Al-Baqarah misalnya tentang kisah tentang sapi misalnya, itu kan kisahnya kan menarik ya. Nanti kita bahas nanti ya. Jadi Nabi Musa itu kan hanya digunakan kalau ada keuntungan gitu. Jadi ketika mereka itu mau bunuh-bunuhan gara-gara mau perang, gara-gara ada tokoh yang terbunuh, kan mereka mau perang itu. Nah begitu mau perang itu, nah kemudian ada seorang bijaksana yang bilang, Bani Israel, kamu kok lucu ya? Lucu gimana kita mau perang kok lucu itu? Loh, di tengah-tengah kalian itu kan ada seorang nabi. Ngapain? Kenapa kamu nggak tanya kepada nabi itu? Duduk masalah yang terjadi gitu. Ngapain kalian harus perang? Yang mendingan kamu tanya aja kepada nabi itu. Ya, jadi mereka tuh ada nabi, tapi nabi itu gak dianggap memang. Jadi nabi itu gak dianggap. Itu Bani Israel. Nah, karena mereka itu, oh iya benar juga ya, daripada perang nih, mendingan tanya saja gitu. Hanya tanya. Nah, begitu tanya, dia yang butuh tanya, itu kan masih melecehkan gitu. Apa yang dia bilang? Wahai Musa, tolong tanyakan kepada Tuhanmu. Yang bunuh tokoh ini siapa gitu. Jadi mereka nggak mengakui, nggak mau bilang coba tolong tanya kepada Tuhan gitu. Nggak usah ada katamu, itu nggak usah itu loh. Tapi dia nggak senang, dia tuh bilangnya sambil melecehkan Nabi Musa. Wahai Musa, tolong tanyakan kepada Tuhanmu. Sing mateni iki sapa gitu. Kayak gitu sambil melecehkan Nabi Musa. Nah Nabi Musa pun akhirnya juga ya udah saya tanyakan ya. Akhirnya beliau kan bertanya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah setelah itu kan datang wahyu disuruh nyembelih sapi kan. Nah yang kisahnya masyhur itu ya. Oh dia tertawa apa? Oh Tuhanmu kok lucu toh Musa. Lalu kami itu di sini tanya siapa yang membunuh tokoh ini. Kita mau perang gara-gara ini. Kamu tanyakan kepada Tuhanmu. Lah malah kok dikon nyembelih sapi. Lah sing kelaparan iki ya sapa gitu loh.
Dan Nabi Musa kan jawab akhirnya, loh, kamu kan nyuruh saya tanya kan? Saya udah tanya. Nah itu jawaban Tuhan. Gitu. Mas pokoknya itu ngeyel pokoknya ya. Kena diikuti dengan hati supaya gitu loh ya. Tapi ya Nabi Musa itu memang orang yang sabar ya. Ya akhirnya ya meskipun gimana bagaimanapun dia memang ya begitulah ya. Jadi memang intinya kita orang beragama itu harus penuh dengan kesabaran ya. Karena memang manusia itu ya macam-macam tadi itu. Kemudian hum musyriku wa yuqalu, sebagian ada yang mengatakan hum musyriku ahli Makkah. Mereka adalah orang-orang musyrik ahli Makkah. Jadi syirik itu kalau isim fa'ilnya itu musyrik, okay. Kalau jamak itu musyrikun atau musyrikin. Nah kalau dia mudhof, nunnya hilang. Jadi musyriku ahli Makkah. Jadi musyrik ahli Makkah. Nah, seperti Utbah, Syaibah, Al-Walid bin Mughirah dan Abu Jahal. Nah ini adalah orang-orang kafir. Oke, jadi ada orang yang iman, yang kedua ada orang kafir. Di setiap zaman itu selalu ada. Zaman sekarang ya ada, kemarin ya ada, dulu ya ada, nanti ya ada. Nah, jadi kadang-kadang orang tuh sering ini ya, sering mikir ya, wah kalau zaman dulu enak ya, gitu. Sama aja. Setiap zaman itu selalu ada tantangan-tantangan sendiri, gitu. Sama aja. Yang enak itu adalah orang yang kondisi apapun dia beriman kepada Allah. Nah, itulah orang yang insya Allah beruntung ya. Nah kemudian yang ketiga, selain ada orang yang iman, ada orang yang kafir. Nah yang ketiga itu ada orang yang pura-pura iman. Nah sebetulnya dia masuk kategori kafir, tetapi fisiknya kelihatan iman gitu. Ada yang begitu ya, ada. Makanya Allah mengatakan di ayat yang ke-8, wa minan nasi man yaqulu amanna. Wa minan nasi, dan di antara manusia atau dari manusia. Jadi dalam bahasa Arab min itu artinya dari ya. Secara bahasa itu dari. Nah dari itu bisa bermakna tiga. Dari itu bisa bermakna ibtidaul waktu, permulaan waktu. Saya ngaji dari jam 7:30 sampai jam 9. Dari itu permulaan waktu. Kemudian dari atau min itu bisa bermakna ibtidaul makan, permulaan tempat. Nah, saya naik motor dari rumah sampai masjid. Jadi dari itu menunjukkan permulaan tempat. Kemudian min atau dari itu bisa bermakna litab'id. Itu maknanya itu sebagian. Dari sekian banyak orang ini yang tidak ngantuk itu cuma 3 orang, misalnya gitu ya. Nah, kata dari itu maksudnya adalah litab'id, jadi menyatakan sebagian. Jadi tidak sama sekali, bukan semuanya, juga bukan tidak ada sama sekali. Ada tapi hanya sebagian. Nah, di sini Allah mengatakan wa minan nasi, dan dari manusia. Maksudnya adalah sebagian manusia. Man, ada orang-orang yaqulu yang berkata, amanna, kami beriman, billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya adalah bil ba'si ba'dal maut, adanya hari kebangkitan setelah kematian, alladzi fihi jazaul a'mal, di mana di sana ada balasan atas amal-amal manusia. Tetapi wa ma hum bimu'minin, wa ma hum, dan tiada mereka bimu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi dia hanya mengaku beriman. Nah, mereka ngaku beriman itu motivasinya apa? Ya, tentu punya motivasi ya. Jadi karena kadang-kadang itu ada sebagian orang yang kalau melihat orang berbuat baik itu jengkel, itu ada. Ya. Jadi
Ada orang itu kalau ada orang melakukan kebaikan itu jengkel sendiri gitu. Pengennya dia itu kan berbuat jahat, ada orang berbuat baik. Nah pengennya dia orang yang berbuat baik itu ngikuti dia gitu. Ini pengennya begitu. Ya makanya berbuat baik itu ya memang ternyata itu nggak mulus-mulus saja ya. Berbuat baik kadang-kadang itu musuhnya banyak. Meskipun dia nggak bermaksud punya musuh gitu ya. Tapi hukum alamnya memang begitu. Karena manusia itu kan memang sukanya berkelompok-kelompok dan ingin orang-orang itu seperti mereka gitu. Nah, kenapa mereka kok ya munafik mengatakan beriman padahal dia nggak beriman? Nah, penjelasannya di ayat berikutnya ini. Yukhadi'unallaha. Yukhadi'una, mereka dengan begitu itu merasa bisa menipu Allah. Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah kepada Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, dia itu mengaku dirinya beriman, tapi nanti setelah itu dia akan melakukan tindakan-tindakan yang melukai hati mereka. Misalnya dia mengaku beriman, tapi nanti setelah itu misalnya dia bawa babi, makan babi gitu kan. Dia ngomong, wah makan babi itu nggak apa-apa. Ini saya orang yang beriman, makan babi juga nggak apa-apa gitu. Nah ini kan banyak juga zaman sekarang ya, yang seperti itu. Jadi mereka itu berbuat seperti itu, tujuannya itu adalah untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ya, yang dimaksud dengan walladzina amanu, maksudnya adalah Abu Bakrin wasairo ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain pada zaman itu. Tapi ayat ini juga relevan untuk setiap zaman. Karena sebetulnya Al-Quran ini bukan hanya diturunkan oleh Allah untuk zaman Nabi, tapi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk seluruh zaman sampai hari kiamat nanti. Makanya kita itu tahu belajar asbabun nuzul itu untuk memahami topik. Ayat ini topiknya apa sih sebetulnya? Tetapi maksud ayat ini tidak terbatas pada hal itu gitu. Makanya nanti ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, al-ibrah yang menjadi pertimbangan, yang menjadi consideration itu adalah bi umumil lafzi, yaitu umumnya redaksi. La bi khususis sababi, bukan tentang khususnya sebab. Nah, kadang-kadang Quran itu turun kan karena ada peristiwa tertentu kan. Tapi ayat ini bukan hanya berlaku untuk peristiwa itu, gitu. Tapi juga untuk berlaku untuk peristiwa lain sampai hari kiamat yang relevan, gitu. Ini penting, gitu. Termasuk misalnya Al-Quran itu menyuruh Nabi Muhammad. Itu maksudnya perintah itu juga berlaku untuk kita. Nah, jangan jadi, makanya jadi orang jangan seperti orang samin ya. Ya yang disuruh kan Nabi Muhammad, bukan saya gitu kan. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, kita mungkin samin kan. Ya yang diperintahkan Nabi, bukan saya. Ya saya ya enggak usah melakukan kan begitu. Nah, makanya kalau para ulama itu ada kaidah nanti, kaidah usul fikih, khitabun lir rasul, khitabun li ummatihi, ma lam yarid dalilut takhsis. Jadi perintah Allah kepada Nabi itu artinya perintah Allah kepada umatnya. Selama tidak ada dalil yang khusus untuk Nabi. Gitu. Berarti ketika Allah menyuruh Nabi untuk puasa, ya kita pun juga diperintah untuk puasa. Ketika Allah menyuruh Nabi untuk dakwah, ya berarti kita juga diperintah untuk dakwah. Ketika Nabi disuruh untuk infak, ya kita disuruh infak. Ketika Nabi disuruh sabar, ya kita juga disuruh sabar. Karena perintah Allah kepada Nabi itu artinya perintah Allah kepada
kita umatnya gitu. Jadi jangan dipahami secara samin. Kadang-kadang itu yang model-model cak lontong gitu ya. Gitu ya. Jadi mereka mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Dan dijawab oleh Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'una, sebetulnya mereka tidak menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Jadi yang tertipu itu mereka sendiri, yang rugi mereka sendiri, yang nanti bertanggung jawab mereka sendiri. Gitu. Dan kadang-kadang manusia kalau masih hidup, kadang-kadang kan merasa nggak bakalan mati ya, ya nggak? Sehingga mereka itu melakukan apapun yang dia inginkan. Itu manusia. Tulul amal, panjang angan-angan. Padahal manusia itu sebetulnya itu begitu dekatnya dengan kematian. Ya, makanya dulu orang-orang yang menentang Nabi, yang merasa nggak bakalan mati, zaman sekarang yang masih hidup nggak ada. Udah mati semuanya ya. Matinya pun udah 1400 tahun yang lalu gitu. Sama zaman sekarang. Yang kita saat ini di sini sedang ngaji atau yang nggak ngaji juga. Nanti pada saat tahun 2124, nanti itu ada ya, tahun 2124 itu ada nanti itu. Nah di tahun itu kemungkinan besar yang saat ini ada di sini ini udah nggak ada nanti ya. Betul nggak? Iya betul. Padahal 100 tahun kan nggak lama kan sebetulnya. Dan kita ngalami itu. Kenapa? Karena kita tuh berjalan bersama dengan waktu kan. Kita kan nggak bisa mundur kan. Itu. Makanya kalau kita tuh mencoba-coba untuk menipu Allah, maka sebetulnya yang ketipu itu kita sendiri gitu. Allah kok ditipu? Allah itu pencipta alam semesta gitu. Ya kitalah yang ketipu gitu ya. Wa ma yakhda'una ayyakdzibuna, mereka tidak mendustakan, tidak menipu illa anfusahum, kecuali dirinya sendiri. Ay yudirruna bidzalika illa anfusahum. Jadi tindakan mereka itu tidak membahayakan kecuali kepada diri mereka sendiri. Itu maksudnya, okay? Maksud apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yash'urun, tapi mereka itu tidak merasa kalau itu membahayakan diri mereka sendiri. Mereka nggak merasa kalau bakal mati. Mereka merasanya itu hidup untuk selama-lamanya. Mereka nggak merasa kalau dunia ini berubah. Dia merasa semua yang di tangan mereka itu akan abadi, akan terus begitu sampai nggak ada ujung pangkalnya. Padahal tidak, dunia ini cepat sekali berubah, ya kan? Betul ya? Jadi orang-orang yang kemarin kita temui rambutnya masih hitam, sekarang udah pada putih semuanya. Yang kemarin giginya masih lengkap, kita ketemu sudah banyak yang omong. Yang kemarin kita temui jalannya masih tegak, sekarang udah pada membungkuk. Itu kehidupan kayak gitu gak terasa gitu. Tapi sebetulnya memang kita ini terus berjalan. Jadi dan apakah Nabi nggak tahu? Nabi tahu. Makanya di sini disebutkan annallaha yutalli'u nabiyahu ala kizbihim. Dan Allah tunjukkan kepada nabinya kedustaan mereka. Nabi tahu. Tapi memang Nabi, meskipun Nabi tahu, ya yang namanya memberikan hukum itu nggak bisa karena urusan hati. Karena meskipun beliau itu seorang nabi, hukum itu tetap harus berdasarkan bukti yang nyata. Makanya nanti dalam Islam ada kaidah nahnu nahkumu bidzawahir. Jadi kita itu hanya menilai dari apa yang tampak. Jadi yang nggak tampak
Meskipun kita tahu itu nggak boleh dijadiin sebagai delik hukum gitu ya. Makanya Nabi itu meskipun tahu ini orang Yahudi, Rasul nggak bisa menghukum karena bagaimanapun juga yang tampak dari luar mereka itu tidak berbuat kesalahan. Tapi Nabi tahu. Nah karena Nabi tahu, maka orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, meskipun dia itu berpura-pura Islam, mereka nggak dikasih Rasul jabatan-jabatan atau hal-hal yang membahayakan umat. Dia minta jabatan, minta kedudukan, nggak dikasih oleh Nabi. Tapi Nabi nggak memberi sanksi kepada mereka. Kenapa? Ya, karena secara fisik mereka tidak melakukan perbuatan yang bisa dijatuhi sanksi gitu. Jadi urusan hati itu kan urusan dia dengan Allah. Nabi tahu, tapi Nabi tidak menjatuhkan sanksi. Makanya ada kaidah tadi ya. Nahnu nahkumu bidzawahir. Jadi kita itu hanya menilai orang ya dari apa yang tampak. Nah yang nggak tahu gimana? Yang nggak tahu ya kita tidak tahu. Kalaupun tahu, kita juga nggak boleh menetapkan sanksi atau apapun dari hal itu gitu. Jadi segala sesuatu memang harus berdasarkan pada bukti yang nyata gitu ya. Annallaha yutalli'u nabiyahu ala kifrihim. Nah, maka dari sini kita bisa tahu ya. Jadi memang sebetulnya manusia itu ada 3. Ada yang iman, ada yang kafir, dan ada yang munafik. Nah munafik itu sebetulnya kafir, tapi fisiknya menampakkan iman. Nah pengetahuan kita seperti ini bukan untuk menilai orang lain ya. Bukan. Tapi pengetahuan seperti ini justru untuk introspeksi kita. Jadi habis ngaji bukan nyalah-nyalahin orang, tapi habis ngaji mestinya jadi bahan introspeksi. Kita ini termasuk orang yang beriman, termasuk orang yang kafir, atau termasuk orang yang munafik. Nah kalau misalnya dari introspeksi itu kok kita masih bagian dari munafik, ya kita harus segera perbaiki diri. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah. Jadi ngaji itu bukan untuk menilai orang lain, tapi ngaji itu justru untuk memperbaiki diri sendiri. Kalaupun kita memperbaiki orang lain, itu karena dorongan rasa cinta, bukan karena sok pinter ataupun yang lain. Oke, barangkali itu. Nah kita sampai pada ayat yang ke-9. Insya Allah kalau ada kesempatan yang lain nanti kita lanjutkan lagi di ayat-ayat berikutnya. Oke, mungkin barangkali masih ada waktu sedikit. Nah kita maksimal sampai jam 9 ya. Kalau seandainya ada yang mau ditambahkan barangkali kalau ada. Monggo kalau ada. Oke, monggo. Atau pakai ini. Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau perihal iman atau keimanan tadi. Jadi bahwa kita itu manusia beriman karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita tuh takut masuk neraka. Ya. Makanya manusia itu beriman. Lantas bagaimana jika neraka itu nggak ada? Apakah kita masih beriman? Jadi pertanyaan saya adalah, esensi iman seperti apa yang Allah perintahkan kepada manusia selain bahwa Allah itu memberitakan kita untuk sholat, kita untuk puasa dan seterusnya. Itu satu. Terima kasih. Okay. Jadi sebetulnya begini ya. Jadi kita ini kan memang makhluknya Allah, betul ya? Dari mana kita tahu makhluknya Allah? Ya karena kita tahu bahwa kita itu ada awalnya, ada akhirnya. Hidup ini kita penuh dengan kekurangan, kita butuh berbagai hal. Itu menunjukkan kalau kita itu makhluk. Kita butuh kepada yang menciptakan kita, kita butuh kepada yang menghidupkan kita. Nah, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Dia adalah sesuatu sang maha kuasa. Sang maha kuasa. Karena nggak akan bisa menciptakan kita kalau dia bukan maha kuasa. Betul nggak? Ya. Saya itu sebetulnya orang fisika, ya, fisika medis. Nah, akhir-akhir ini saya itu sedang belajar biologi. Karena saya sedang belajar tentang
efek radiasi pada jaringan biologi ya. Jadi ternyata yang namanya manusia itu makhluk yang teramat sangat luar biasa ya. Di dalam tubuh kita ini ada organ. Di dalam organ itu nanti ada sel. Di dalam sel itu nanti ada banyak komponen, termasuk ada inti sel. Di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Di dalam kromosom nanti itu ada benang-benang kromatin. Di dalam benang-benang kromatin nanti itu ada rantai DNA. Nah, rantai DNA dalam satu sel itu kalau ditarik panjangnya itu, jadi dia tuh ada kode kehidupan. Itu panjangnya itu bisa beratus-ratus kilometer kalau ditarik ya. Itu isinya adalah program tentang kehidupan, baik kehidupan sel atau kehidupan kita di dalam DNA itu. Maka nanti di dalam DNA itu nanti ada yang namanya gene atau gen gitu ya, ada genetik, ada gen itu. Nah, program kehidupan itu ada di situ. Makanya kalau ada sel sperma ketemu sel telur, maka pabrik proses penciptaan manusia itu dimulai. Dan luar biasa. Terjadi pabrik yang paling canggih di dunia sedang terjadi. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan program yang ada di dalam DNA itu. Makanya kalau seandainya program itu nanti itu ada yang rusak, misalnya kena radiasi, ada rantai yang putus, atau kena virus, ada DNA yang putus, dan dia ketika nyambung itu salah, atau misalnya kena zat kimia tertentu, dia putus nyambungnya salah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah mengalami mutasi genetika. Sehingga yang awalnya manusia itu harusnya ada mata, matanya enggak, programnya enggak jalan, hanya mata enggak terbentuk. Tangan yang harusnya ada, tangan enggak terbentuk. Jadi manusia itu makhluk yang teramat sangat rumit, yang diciptakan oleh Allah dari sel sperma dan sel telur. Orang tua itu hanya menjalani proses saja, tapi orang tua nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Kenapa? Karena Allah yang mengendalikan. Sehingga dari situ kita tahu persis kalau kita itu betul-betul makhluknya Allah. Nggak mungkin ada peristiwa yang sedemikian kompleks dan itu terjadi dengan kebetulan, nggak mungkin. Betul nggak? Jadi proses program DNA itu panjang programnya itu bisa miliaran rantai DNA itu yang basa nitrogen itu. Miliaran. Nggak mungkin itu kebetulan. Maka yang bisa kita jelaskan bahwa itu semua terjadi karena perencanaan, karena pengaturan, pengawasan dari Sang Maha Cerdas. Saya sering bilang begini, kalau kita ketemu dengan teman SMA kita di jalan, mungkin nggak kebetulan? Mungkin nggak? Mungkin ya. Kalau kita ketemu dengan teman SMA kita bareng-bareng di suatu gedung di waktu yang sama, itu kira-kira kebetulan atau ada yang merencanakan? Itu yang ketemu hanya 40 orang, 40 objek. Nah, kalau kita yang ketemu itu miliaran objek, membentuk sebuah sistem yang sedemikian sempurna, itu kira-kira kebetulan atau ada yang merencanakan? Maka dari situ kita pasti tahu kalau kita betul-betul betul-betul kita ini melihat fakta itu, kita akan sadar bahwa kita itu memang makhluk yang dikehendaki oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Maka kalau kita sadar itu, mestinya memang di dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita tuh tunduk kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, itu yang diharapkan oleh Allah. Jika kita itu tunduk, mengabdi kepadanya tanpa reserve gitu. Mestinya begitu. Nah, tapi kemudian dalam proses penjelasan, nah kadang-kadang ada orang itu ketika diajak ada kebaikan, dia kan minta imbalan ya. Misalnya ada anak, nang mbok sinau sing bener kono.
Pak, saya mau belajar Pak, kalau dibeliin jajan gitu. Nah orang tua yang baik wis tak tukokke. Dan jadi nak sing tahu sing untung sapa? Ya anak itu kan. Tapi orang tua yang bijaksana karena rasa cintanya dia kepada anak dibelikan. Biar apa? Biar dia mau belajar untuk kebaikan dia. Maka kemudian manusia ini memang disuruh oleh Allah untuk kebaikan. Nah, dan oleh itu Allah memberikan imbalan. Ini disuruh baik untuk kebaikannya dia, tapi dikasih imbalan. Kenapa? Karena rasa sayangnya Allah. Nah kemudian boleh nggak kalau kita itu beriman karena, boleh nggak kalau kita itu beramal soleh karena itu? Ya boleh juga. Karena Allah juga bilangnya begitu kan. Makanya Allah itu kan fabasyirhum bi'adzabin alim, itu kan motivasi orang agar orang itu berbuat kebaikan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Tapi memang yang seperti itu baik, tidak salah. Dan manusia biasa yang mungkin, karena manusia biasa itu biasanya berbuat sesuatu kan kalau ada imbalan ya. Entah imbalan itu berupa kebaikan atau dia bisa dihindarkan dari malapetaka. Akhirnya dia mau melakukan sesuatu. Iya enggak? Itu manusiawi, enggak masalah. Makanya orang yang beriman dengan cara itu enggak masalah. Itu tetap dibenarkan oleh Islam. Meskipun memang ada orang yang levelnya lebih tinggi lagi. Akhirnya dia itu menyadari kalau dia itu diciptakan oleh Allah, dia sudah diberikan segala sesuatu yang digunakan untuk hidup ini tanpa harus meminta kepada Allah. Akhirnya dengan kesadaran itu akhirnya dia tunduk kepada Allah, baik dia itu diberi sesuatu atau tidak. Nah orang yang begitu ya ada juga. Itu tentu levelnya lebih tinggi. Tapi kita nggak boleh merendahkan, nggak boleh meremehkan orang yang beramal karena mengharap imbalan. Karena Allah juga membolehkan itu, Rasul juga membolehkan itu. Ini jangan kemudian kita itu meremehkan, merendahkan orang yang ingin imbalan. Karena memang orang itu juga diizinkan oleh Allah untuk begitu, gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau bisa kita ini bergerak ke tahapan yang lebih dalam, tapi jangan melecehkan, jangan merendahkan, jangan ngeguyu orang yang ada di tahap itu. Karena itu pun juga dibolehkan oleh Allah, meskipun tentu saja levelnya masih di bawahnya, gitu. Karena kadang-kadang itu sebagian kita, ini ada yang ketika kita masuk ke tahapan yang lain, kita tuh melecehkan orang di tahap yang lain gitu. Nah, itu yang tidak boleh justru ya. Ya ketika ada orang beramal karena ingin pahala, ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Karena memang dia masih berada pada level itu. Kira-kira begitu ya. Ya. Mungkin ada ya satu lagi ya, masih 5 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita belajar tentang orang mukmin, kemudian orang kafir dan orang munafik. Nah, ketika kita mendengar kabar dari orang kafir mau hijrah menjadi orang beriman, tentunya kita senang ya. Karena mau jadi mu'af. Tapi ketika sudah terjadi proses bersyahadat yang kami undangkan sampai sama undangan guru kita ya, saking senangnya itu mereka terakhir kita dapat berita bahwa dia melakukan kejahatan. Itu kita menerima, termasuk menerima dosanya enggak, karena kita kurang teliti ya, karena pada saat itu kita hanya menerima wah senang ini ada orang kafir mau beriman gitu Ustaz. Nah akhir-akhir ini adalah memang ada kecenderungan bagi orang yang hijrah dari mu'af itu tujuannya tidak serta merta ingin beriman tunduk atau taat kepada Allah, tapi akan memanfaatkan bahwa orang muslim itu apa ya, lomo gitu, toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita itu merasa senang ada orang yang beriman kepada Allah, itu menunjukkan kalau hati kita itu hati yang lurus. Kalau kita tuh sedih melihat ada orang berbuat maksiat, itu menunjukkan kalau hati kita itu lurus, hanif. Justru yang berbahaya itu
ada orang berbuat maksiat dan kita merasa senang. Itu bahaya. Makanya kalau kita itu melihat ada orang beriman masuk Islam kita senang, itu menunjukkan kalau hati kita hanif. Itu bagus. Ya meskipun memang kadang-kadang, tapi memang kalau bisa hidup ini harus teliti. Meskipun kadang-kadang memang ada orang yang itu memanfaatkan, itu ya ada. Makanya kita butuh hati-hati di situ. Tapi kalau seandainya kita itu kecolongan, ya jangankan kita, Nabi aja juga pernah kecolongan. Dulu ketika setelah perang Uhud, nah Nabi kan setelah perang Badar, setelah perang Uhud maksud saya, yang perang yang kedua, Nabi kan kalah. Nah kekalahan itu akhirnya membuat suku-suku di sekitar Jazirah Arab itu kurang ajar kepada Nabi. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu pura-pura masuk Islam. Nah setelah mereka pura-pura masuk Islam, kemudian mereka meminta kepada Nabi, "Wahai Nabi, di daerah kami ini banyak sekali orang yang pengen Islam, pengen dijelaskan Al-Quran, tapi nggak ada yang bisa menjelaskan. Tolong dikirimkan para dai ke sana." Akhirnya apa? Nabi menyanggupi, dikirim para dai. Akhirnya dikirim. Begitu dikirim, ternyata di jalan dibunuh. Itu nggak sekali, 2 kali, sampai 3 kali itu. Makanya ada peristiwa Bir Ma'unah dan lain sebagainya, kan peristiwa itu. Maka akhirnya waktu itu memang Nabi itu orang yang tegas ya. Jadi Nabi itu di satu sisi orang yang sangat sabar, tapi di sisi lain Nabi itu orang yang sangat tegas. Maka apa keputusan Nabi? Maka masyarakat atau orang-orang atau negeri yang melakukan pembunuhan itu, apa yang Rasul putuskan? Dikirim pasukan, harus diperangi. Karena ini untuk memberikan rasa jera bahwa nggak boleh hidup itu begitu gitu. Hanya dikirim pasukan oleh Rasul. Nah akhirnya mereka itu diatasi oleh Nabi dengan kekuatan gitu. Yang akhirnya mereka sadar ternyata umat Islam itu nggak bisa dibuat main-main gitu ya. Itu Nabi pun kecolongan ya. Gitu. Jadi kalau kita kecolongan, Nabi pun juga pernah kecolongan. Gitu. Itu menunjukkan kalau kita tuh manusia biasa, manusia gitu ya. Tapi kita bersenang dengan ada orang masuk Islam itu bagus, itu menunjukkan hati kita hanif. Nah, tapi memang yang saat ini memang yang perlu dilakukan selain hati kita dijaga kehanifannya, memang kita harus lebih hati-hati. Poinnya di situ. Sehingga kalau ada apa-apa itu dicek dulu sehingga kita tidak salah mengambil langkah. Apalagi kalau berita itu dari sesuatu yang tidak bisa diklarifikasi kebenarannya. Makanya kan ada ayat kan, yaitu apa ayatnya itu saya nggak lupa. Yaitu kalau ada berita in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, kita diminta untuk tabayyun, untuk klarifikasi, untuk check and recheck sehingga kita nggak keliru. Nah, Nabi juga pernah alami itu gitu. Makanya Nabi itu teladan ya. Jadi yang pernah kita alami itu pernah dialami Nabi juga sebetulnya. Kalau kita baca Al-Quran ternyata ada semua kayak gitu yang Nabi lakukan. Jadi kesimpulannya memang kita itu harus terus menjaga kehanifan hati kita. Di satu sisi kita tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian kita. Nah kalau kita udah hati-hati, kita udah waspada, kok ternyata juga masih ketipu, ya kita serahkan kepada Allah. Ya memang kita dunia ini nggak bisa sepenuhnya kita kendalikan, gitu ya. Jadi memang itu menunjukkan kalau kita ini, wah ternyata kita ya ternyata manusia biasa ya gitu. Nah itu akhirnya kita sadari kalau kita itu ya memang orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan gitu. Kira-kira begitu ya. Semoga ada manfaatnya. Ini udah jam 9. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hikmah yang kita kaji pada hari ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.